Halo, kembali lagi bersama saya Busman Arifin di sini. Jadi setelah kita belajar ya tentang membuat konten landasan, nah, setelah kita juga sudah belajar tentang cara membuat artikel yang sesuai dengan kaidah SEO yang dibantu dengan plugin, tentunya plugin Yoast ya. Nah, di video sebelumnya ya, karena saya tidak mau juga mengambil waktu Anda untuk menonton panjang hanya untuk mengedit saja. Jadi di sini dia saya lanjutkan yang materi sebelumnya ya tentang cara membuat artikel SEO. Nah, di sini saya sudah sunting dan sekarang ya skor keterbacaan sudah hijau dan juga sudah memenuhi skor SEO-nya juga sudah hijau ya. Nah, yang belum saya jelaskan adalah secara keseluruhan ya, secara keseluruhan tentang bagaimana ya kita membuat artikel yang memang sesuai dengan kaidah SEO itu sendiri ya. Nah, di sini ya Yoast itu sangat membantu kita ya untuk membuat artikel yang memang sangat-sangat bagus, enak dibaca dan sebagainya. Karena kalau sudah keterbacaannya seperti begini itu memang sudah bagus ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ya apa-apa saja dari keterbacaan itu sendiri. Nah, keterbacaan itu misalnya kalimat pasifnya itu kalau di sini syaratnya 10% tapi sudah orange ya. Karena di sini 1 2 3 4 5 banding 1 yang hijau. Jadi keterbacaannya tetap dibaca hijau kecuali di sini nanti merah, ini bakal berubah orange gitu. Itu kalau keterbacaan. Nah, untuk keterbacaan itu sendiri yang harus kita perhatikan adalah kalimat pasif ya, kalimat berurutan ya, terus sebaran subjudul, panjang paragraf ya, panjang kalimat dan juga kata transisinya ya. Jadi untuk kalimat pasif, panjang kalimat dan kata kata transisi itu bisa dibantu dengan tinggal kita klik saja tombol mata ini. Nah, sedangkan untuk kategori SEO-nya ini kita klik aja ini. Ini memang ada banyak ya indikator, ada 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya, 16. Kalau di sini ada 16 ya. Nah, tapi secara garis umum ya, kita yang paling penting itu ya sebisa mungkin pada saat kita mau menghijaukan mau mau menghijaukan ini ya, kita tentunya harus lebih banyak yang hijau ya. Misalnya frasa kunci di awal bagus, tautan internal. Maksud dari tautan internal ini ya seperti ini ya, wall panel. Nah, ini kalau ini diklik maka akan mengarah ke homepage gitu. Nah, ini wall panel.site. Terus tautan keluar ini maksudnya misalnya kita ambil website berita atau dan sebagainya, atau website-website yang memang punya authority yang sudah besar ya. Saran saya kalau bisa khusus untuk artikel landasan jangan menggunakan tautan keluar, karena Google akan membaca website kita ini sebagai website yang harus memiliki authority tersendiri ya, memiliki otoritas tersendiri. Nah, khusus ini ya, setelah kita membuat artikel landasan ini ya minimal kita memperbanyak hijaunya ya daripada merahnya. Nah, ini berarti saya tidak memenuhi syarat nih, misalnya tautan frasa kunci ya. Ini tidak, frasa kunci pada subjudul, tautan keluar dan sebagainya itu tidak terlalu penting atau gimana ya. Nah, panjang teks berisi 851 kata-kata, artinya di bawah nilai minimum 900 kata-kata, tapi itu ya sudah mendekati lah. Ya intinya di sini lebih banyak yang hijau daripada yang merah maupun orange, itu sudah dianggap hijau oleh Yoast. Nah, tanpa menggunakan Yoast bisa nggak kita menulis artikel
yang memenuhi syarat ya, bisa-bisa saja ya. Misalnya kayak blogspot tidak ada indikator-indikator seperti ini ya. Dan banyak juga kalau kita menggunakan blogspot bisa juga halaman satu Google, misalnya hostingnya hosting blogspot seperti website saya yang sebelumnya yang sering saya gunakan untuk mencoba kata kunci baru. Nah, apa yang harus dilakukan setelah membuat artikel landasan ini atau yang memenuhi kaidah SEO? Ya, yang harus dilakukan adalah ya ini kita akan menggunakan Google Console. Di sini saya akan pilih Google Console-nya. Mana nih? Oke. Saya akan pilih Google Console-nya ya. Jadi sebenarnya untuk menggunakan Google Console ini sangat sederhana ya. Ya tinggal kita daftarkan saja sebenarnya ya. Karena di sini saya sudah daftarkan, misalnya tinggal di sini aja tambah properti. Kalau hostingnya orang lain yang buat, ya kita buat di sini. Kalau hostingnya kita sendiri yang beli, ya sebaiknya di sini ya. Tapi tidak ada masalah dari ini dua hal ini ya. Kalau ini langsung saja tanpa HTTPS, di sini harus menggunakan HTTPS misalnya. Terus, nah intinya setelah membuat artikel ya kita harus apa? Kita harus indeks dia di Google. Nah, tujuannya untuk sesegera mungkin Google itu meng-crawling website kita atau artikel yang baru kita tulis, karena yang dilacak oleh Google itu ada yang pertama adalah homepage kita gitu. Sorry. Yang dilihat adalah homepage kita. Jadi ini akan terbaca, ini akan terbaca, ini akan terbaca. Jadi ini semua akan terbaca. Semua link-link yang mengarah ke internal website kita itu semua akan dibaca oleh Google. Nah, kenapa di sini saya tidak banyak dulu menggunakan menu navigasi ya? Ya seperlunya aja dulu. Namanya juga website baru ya. Tapi ini sebisa mungkin saya akan upayakan bisa halaman satu Google. Nah, untuk teman-teman yang menunggu video Fortis, ternyata saya sudah cek ya di sini. Kalau saya buka Fortis, ternyata sudah halaman satu Google nih. Ini salah satu website saya yang lain ya, yang juga saya buatkan video di channel YouTube ini. Nah, setelah kita menggunakan atau meminta indexing, ya udah tunggu aja. Biasanya kalau website baru ya 2 atau 3 hari dia akan terindeks di Google. Berbeda halnya dengan website-website yang sudah lama, apalagi website-website berita tuh. Itu sangat gampang terindeks di Google, 2 menit sudah bisa terindeks, dan 2 menit pula bisa halaman satu Google biasanya. Kalau kita mengoptimasi website dengan website berita ya. Nah, karena ini website portofolio ya udah ya sabarin aja dulu ya. Oke. Nah, mungkin sampai di situ aja ya yang saya harus jelaskan ke teman-teman yang tentunya yang menonton video-video yang saya buat ini. Nah, kedepannya setelah ini saya akan menjelaskan tentang cara membangun backlink ya. Jadi kedepannya saya akan jelaskan dulu cara membangun link building atau backlink. Oke, see you in the next video.